Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Kali ini Binsan kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang guru, anak muda yang totalitas mendedikasikan diri ya untuk mengajar dan mengabdi kepada nusa bangsa. Beliau adalah Bapak Suhardi Nainggolan. Assalamualaikum Pak Suhardi Nainggolan. Waalaikumsalam Pak Unggul. Selamat datang di acara Binsan. Izin Pak Suhardi Nainggolan, ini panggilannya katanya ada panggilan pendek atau panggilan saya apa nih Pak? Iya, panggilannya akrabnya tuh Sule. Bahasanya bukan Sule yang arti itu. Emang bawa hoki juga sih. Jadi izin ya saya panggil Iya. Pak Sule saja ya. Siap. Baik Pak Sule, izinkan saya nanti mengajukan beberapa pertanyaan. Kita santai saja. Nah Pak Sule, menurut informasi yang kami terima ini dulu sekolah di SMK 3 Bekasi. Iya. Nah sekarang ngajar juga di SMK 3 Bekasi. Ini cinta banget nih sama SMK 3 Bekasi. Boleh ceritakan nggak ya perjalanannya nih, kenapa bisa kembali lagi ke SMK 3? Silakan Pak Sule. Iya. Awalnya memang saya memang di SMK 3 jurusan perhotelan Pak. Iya. Sempat terjun juga di hotel selama hampir 3 tahun lebih. Berkarir. Jadi setelah lulus itu saya masih dikasih kepercayaan sebagai pelatih futsal di sekolah tersebut. Ya. Nah karena selama 3 tahun itu saya bekerja dan kadang harus izin kerja untuk ketika ada lomba. Nah dan pada saat itu hotel juga lagi goncang ya karena peraturan terbaru dari pemerintah saat itu 2015. Baru timbul tawaran. Jadi ketika kontrak habis tidak diperpanjang, timbul tawaran dari SMK 3. Udah Le, gimana kalau misalnya udah di SMK 3 aja. Kalau misalnya ada lomba apa-apa nggak perlu izin sambil kuliah. Jadi pas banget saya ada niat kuliah 2015, hotel melarang, saya mundur dari hotel, akhirnya saya bisa kuliah di 2016. Gitu. Alhamdulillah, jadi semua ada hikmahnya. Iya, semacam udah dikasih arah aja lah. Ya, baik. Jadi berarti ini jago main futsal ya, karena pelatih futsal SMK 3 nih ya. Nah, kira-kira prestasi yang udah dicapai apa nih Pak di SMK 3 selama Bapak melatih di sana di SMK 3 sebagai pelatih futsal? Alhamdulillah cita-cita terbesar sebagai pelatih sudah tercapai di 2019 Pak. Oke. Kita punya target lolos ke tingkat nasional, Pocari Sweat Futsal Championship yang kebetulan kemarin itu di Jakarta tingkat nasional. Jadi sebelum pandemi suatu kebanggaan banget sih sebagai cita-cita sebagai pelatih itu, target sebagai pelatih futsal semua pelatih ingin bisa lolos Pocari. Dan SMK 3 salah satu pemecah rekor bahwa selama ini Bekasi itu dipegang oleh SMA 8. Nah, tahun kebetulan kita dapat yang pertama SMK 3. Jadi tim kejutan lah bahasanya. Juara pertama? Iya. Masya Kita berangkat ke nasional dengan harapan ya luar biasa sih, memang penginapan, makan, fasilitas sepatu, baju dan lainnya dikasih, dan itu prestasi yang saya pikir udah lebih dari apapun lah kalau buat saya sih. Luar biasa Pak Sule. Ini ternyata Pak Sule multi talent juga nih. Mengajar bisa, ya, jadi pegawai hotel bisa, ternyata pemain futsal dan pelatih futsal juga kan. Kalau pelatih futsal pasti kan jago main futsal juga pelatih. Wah, selamat ya buat prestasi yang sudah dicapai sama Pak Sule. Ya, jadi sekarang full di SMK 3 berarti ya mengajar apa Pak di SMK 3 berarti? Aslinya saya itu sarjana pendidikan matematika Pak. Pendidikan matematika? Iya aslinya. Tapi karena di semester 7 saya belum dapat ijazah dan ternyata kurang guru perhotelan. Karena basic saya hotel, jadi saya tawarin jadi guru perhotelan. Jadi saat ini saya mengajar di perhotelan dan di matematika, Pak. Perhotelan dan matematika. Iya. Luar nambah lagi nih talentnya ya. Jago matematika juga berarti Pak. Tapi nggak apa-apa Pak, masih muda, gali terus potensinya ya, luar biasa. Tapi boleh Pak nanti sparring partner sama tim futsal kita ya Pak. Cuman tim futsal kita udah usianya lansia semua Pak, di atas 45 tahun Pak. Nanti kita cari yang lansia Pak. Ya. Pak Sule, nah menurut informasi yang kami terima ini Pak Sule hijrah nih ya sebelumnya, artinya atau ya mualaf nih ya, monijin ini mualaf, jadi sebelumnya ada agama sebelumnya, sekarang Pak Sule beragama Islam ya. Boleh ceritakan nggak mulai kapan dan apa yang membedakan Pak Sule menjadi seorang Muslim? Silakan Pak Sule. Ada cerita menarik sih Pak. Dari SD itu di kelas 4 SD itu. Saya tuh pernah ikut sholat di Masjid Al-Azhar Pak, Kemang. Nah ketika di SMP mungkin saya pikir kayaknya ruang lingkup saya tuh memang mayoritas ya Pak ya. Jadi kelas 3 SMP tuh ada niatan bahwa kayaknya gue emang harus jadi seorang muslim gitu. Dengan cara tetap rajin beribadah ke gereja dulu pada saat itu.
Dan ada istilah saya masih pasang prinsip bahwa lu belum 18 tahun lu belum bisa pilih agama lu kemana ikut orang tua. Nah jadi saat itu, nah ketika saya pindah ke hotel pun saya sudah mulai masih sedikit rajin beribadah. Tapi entah kenapa ketika kembali ke SMK 3 di tahun 2015, keinginan itu kayaknya ada support, gitu. Ada support dan kayaknya memang harus mencari lagi banyak pengetahuannya gitu. Baru tak timbul di 2016 bulan 2016, September, di bulan September merenung di mes sekolah gitu, baru merenung gitu Pak ya. Wah kayaknya memang harus nih. Tapi kapan menunya momennya gitu. Entah nggak tahu apa gimana, biasanya hati pada saat itu bilang, oh iya deh fix hari ini gue tekadkan gue akan jadi seorang mualaf gitu. Jadi jam 7 saya bilang ke guru agama di SMK 3 bilang, Bu, kayaknya saya matang untuk menekadkan saya untuk jadi seorang muslim. Okay. Akhirnya wah dengan kabar itu kayaknya tuh emang udah luar biasa sih Pak, memang saya sendiri juga nggak nyangka sih. Langsung diurus Pak ke MUI itu. Jadi jam 2 siang itu pas tepat saya selesai baca syahadat itu aja nasar sih Pak. Ya, jadi tadinya mau melaksanakan sholat secara bersama di sana, tapi kata pimpinan MUI itu nanti aja di rumah karena kamu kan harus mandi wajib juga gitu. Ya gitulah Pak jalan. Dan 7 guru yang memang pada saat itu sampai kata kayak gini Pak, kepala sekolah melarang untuk berangkat 7 orang. Beliau bilang, gua rela nggak di sini lagi kalau gua nggak diizinin dampingin dia ke sana. Ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah Pak ya, sekarang Bapak udah memeluk agama Islam menjadi seorang muslim. Dan itu perjuangan yang luar biasa dan dorongan teman-teman guru yang luar biasa juga tentunya Pak ya. Mudah-mudahan juga Bapak mendapatkan kemudahan, hidayah dari Allah ya, karena Bapak sudah berjuang dari dulu sampai dengan sekarang dan teman-teman yang mensupport luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, dukungan yang luar biasa. Dengan tidak saja sebagai sejawat, sebagai guru, tapi dorongan moral untuk Bapak bisa memeluk agama Islam. Alhamdulillah Pak ya. Dan sekarang ada kendala dalam menjalankan ibadah, udah sholat, macam puasa, itu rutin Pak setiap tahun atau setiap harinya sholat? Puasa pertama saya tuh cukup menarik sih Pak. Saya itu puasa pertama tuh kita Lebaran haji kalau nggak salah. Itu ke Pulau Seribu Pak. Hampir ada niat, di kapal nih, udahlah sampai pulau langsung aja lah kita minum es kelapa gitu. Godaan-godaannya. Tengah hari bolong gitu kan. Tapi emang niat itu enggak sih Pak. Jadi dan sholat id pertama saya juga di pulau gitu. Hampir tapi nggak jadi juga karena kita harus masjid itu harus nyebrang pulau saat itu. Kita tetapkan nggak usah lah. Jadi kita sholat id di situ tuh nggak. Cuman emang puasa pertama saya tuh ya di tengah-tengah pulau merasakan panas sinar matahari gitu hampir. Kayaknya enak nih minum es kelapa sampai pulau gitu. Tapi alhamdulillah tetap sampai selesai. Alhamdulillah ya, semoga istiqomah ya Pak menjalankan semua ibadah-ibadah, sholat, puasa, sedekah, zakat dan lain-lain. Dan semoga Bapak juga bisa nanti naik haji dan lain-lainnya Pak, doa kami bersama Bapak. Pak, boleh mungkin ngasih pesan atau inspirasi ke para Rangers nih Pak ya, terhadap apa yang Bapak lakukan sekarang buat ke depannya. Silakan ya, Pak. Kalau pesan untuk yang lainnya sih, intinya punya target dan punya harapan mau kemana pun, insya Allah tetap ada jalan sih Pak. Saya sendiri dari awal memiliki cita-cita sebagai seorang guru memang hampir tidak tercapai. Dengan terjun ke hotel itu hampir tidak tercapai. Tapi ada jalan dan memang mungkin jalan saya di sana gitu. Untuk jadi guru itu mungkin orang bilang ya lu mau buat apa gitu. Cuman saya sendiri berasa kayaknya merasa puas aja Pak jadi seorang guru. Jadi saya harapkan untuk semua rekan-rekan Rangers kalau punya keinginan dan harapan harus difokuskan, dimatangkan. Jangan pernah harap bahwa jalan gue udah selesai, nggak bisa. Selama kita masih ada diberi kesempatan untuk hidup, kita bisa kejar Pak. Siap. Baik, luar biasa Pak. Sudah terima kasih ya. Pesan dan inspirasinya buat para Ranger. Banyak sekali yang ingin kita bahas, tapi waktu juga nih yang membatasi kita nih Pak Sule ya. Tapi sekali lagi terima kasih sudah datang ke tempat kami di program Binsan. Semoga apa yang kita diskusikan nggak cuma bermanfaat cuma buat kita berdua, tapi buat para
Rangers atau mungkin halayak umum yang menyaksikan program Binsan ini Pak Sule. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sule. Baik, Rangers Nusantara, demikian tadi bincang kami dengan Bapak Sule. Semoga menginspirasi, semoga memotivasi. Ya, terima kasih telah menyaksikan Binsan. Sampai bertemu di program Binsan berikutnya. Saya Unggul Satriadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.